masuk dalam kuliah kita Hukum-Menika, dan kita akan masuk kepada materi kita untuk pertemuan yang ke-8. Sebelum kita memulai acara kuliah kita, silakan kepada mahasiswa yang akan membuka perkuliahan kita. Silakan untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mulai perkuliahan kita dengan ini dengan pujian. Mari kita menyanyi. Kami puji dengan riang di Allah yang satu dua tiga ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga primasi yang hati kami pun mekar. Kagum dosa dan derita, kebimbangan lalenya, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Amin. Baiklah, silakan duduk. Nah, ini materi kita ya. Kita masuk pada materi yang ke-8 ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang Hukum-Menika sampai kepada pembahasan kita pembentukan Dewan Gereja Indonesia. Ya, Dewan Gereja Indonesia. Maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita kepada usaha-usaha Dewan Gereja Indonesia. Ada 3 usaha yang dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan penghayatan warga jemaat untuk lebih menempatkan persekutuan dalam kesatuan roh yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 3 dengan mengadakan kebaktian dan perjamuan kudus bersama. Yang kedua, meningkatkan kebersamaan dalam pelayanan dan kesaksian, tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa persaudaraan dan sikap tolong-menolong. Usaha-usaha tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok tugas bersama yang disingkat dengan PTB yang ditetapkan dalam setiap sidang raya untuk dilaksanakan bersama-sama dengan melihat seluruh Indonesia sebagai wilayah pelayanan dan kesaksian bersama. Kemudian dibentuklah keanggotaan Dewan Gereja Indonesia. Tentu dalam setiap organisasi ada anggotanya ya. Ada organisasi kalau tidak ada anggotanya. Lalu yang menjadi anggotanya siapa? Nah, ini dia ya. Gereja yang ada di Indonesia, yaitu gereja yang berkedudukan di Indonesia dan mempunyai tata cara gereja sendiri, kemudian mempunyai anggota dewasa yang sudah dibaptis atau sidi sekurang-kurangnya 2.000 orang. Ini maksudnya bukan satu gereja ya, tapi satu di gereja. Kemudian menunjukkan kerjasama yang baik dengan gereja-gereja tetangganya, menyatakan persetujuan secara tertulis terhadap tata dasar Dewan Gereja Indonesia serta kesediaannya untuk melaksanakan semua hak dan kewajibannya sebagai gereja
dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencantumkan keterangan anggota Dewan Gereja Indonesia di belakang namanya. Apa hak dan kewajiban? Tentu dalam sebuah organisasi untuk setiap anggota ada hak, ada kewajiban. Seperti kita hidup ya, untuk sekolah yang kecil dalam keluarga kita punya hak, kita juga ada kewajiban. Jangan hanya menuntut hak, tapi lakukan dulu kewajiban. Ya, apa hak dan kewajiban? Yang pertama, kemandirian dan karunia masing-masing anggota gereja dihormati sepenuhnya dalam rangka persekutuan dan kekeluargaan antara gereja-gereja anggota. Gereja anggota bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Urusan dalam masing-masing gereja anggota hendaknya tidak dicampuri oleh apapun juga, yaitu campur tangan dari pihak lain di luar kemauan gereja anggota yang bersangkutan. Gereja-gereja anggota membuka diri untuk menerima pelayanan dari alat-alat kelengkapan DGI dan dari gereja-gereja anggota lainnya. Yang kelima, anggota gereja menempatkan pelaksanaan tugas panggilannya dalam rangka pelaksanaan PTPB. Apa itu PTPB? Nah, tadi di pertama ada ya, disebutkannya singkatannya ya. Kemudian gereja anggota dalam pemahaman bersama iman Kristen mereka di Indonesia dan melakukan piagam saling mengakui dan saling menerima. Maksudnya saling mengakui dan saling menerima ada yang disebut dengan teologi gereja masing-masing ya. Artinya seperti gereja kita, teologi gereja Pentakosta tidak boleh juga dimasuki oleh simbol gereja yang lain. Yang begini yang baik, yang begini yang baik. Jadi saya saling menghargai. Yang ketujuh, gereja anggota memberikan sumbangan yang sepadan dengan anugerah yang diterimanya dalam usaha untuk mencapai kemandirian di bidang teologis, daya dan dana bagi semua gereja untuk membiayai pelaksanaan keputusan bersama. Artinya untuk sebuah kegiatan tentu harus ada dana ya. Kegiatan tidak bisa berjalan kalau tidak ada pendanaan. Itu sebabnya ada seksi dana ya. Selanjutnya keorganisasian DGI. Nah, dalam sebuah organisasi tentu ada yang disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita lihat ya, seperti apa anggaran dasar DGI. Pada sidang raya pertama DGI telah disahkan anggaran dasar, disingkat dengan AD ya, yang kemudian menjadi salah satu alat organisasinya. Selain AD, anggaran dasar, ditetapkan juga ART, anggaran rumah tangga, yang menjadi acuan operasional dari DGI. Perlengkapannya ya, selaras dengan anggaran dasar tersebut, di dalam tubuh DGI dikenal adanya sidang-sidang dan badan-badan. Yang pertama sidang raya. Sidang raya ini untuk seluruh Indonesia. Sebenarnya sidang raya ya. Sidang raya dari keputusan seluruh anggota DGI, badan tertinggi dalam struktur DGI. Kalau kita analogikan dengan gereja kita, sinode ya. Di sinode diputuskan semua apa yang perlu, apa yang akan dilaksanakan dalam tahun kerja 1 tahun kah, atau 2 tahun kah, ya. Lalu badan tertinggi dalam struktur DGI kemudian mempunyai hak untuk menelurkan keputusan-keputusan yang bersifatnya melahirkan, ya, melahirkan. Contohnya nih, hak-hak untuk menempatkan dan mengangkat badan pekerja orang-orangnya ya, melakukan perubahan atau penambahan anggaran dasar, kemudian pembubaran dan lain-lain. Badan pekerja ini anggotanya dipilih dan diangkat oleh sidang raya, memiliki masa kerja tertentu
tugasnya menjalankan keputusan-keputusan sidang raya, menyiapkan bahan atau usulan untuk sidang berikutnya. Sebab sidang raya itu kan kalau sudah dimulai dari yang pertama, tentu ada yang berapa? Iya, yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya. Siapa yang mempersiapkan ini? Badan pekerja ini. Maksudnya ya, menyiapkan konsep anggaran belanja, melaporkan, mempertanggungjawabkan hal-hal tersebut pada sidang berikutnya, membuat laporan pertanggungjawabannya, bertugas menjalankan kepemimpinan DGI melalui BPH-nya. Seperti biasa dalam sebuah organisasi ada BPH ya. Sehubungan dengan tugas menjalankan kepemimpinan DGI melalui BPH-nya, maka berhak mengangkat pihak-pihak tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya. Badan-badan lainnya yang membantu, badan-badan lainnya ini dia. Ada komisi-komisi, panitia-panitia yang diangkat oleh sidang raya, mempertanggungjawabkan segala pekerjaannya kepada sidang raya. Lembaga DGI ya, seperti sebuah kapal ya, artinya kapal Oikumenika di tengah-tengah ini lambang lembaga ya. Nah, ini sidang-sidang raya, sidang-sidang raya yang sudah pernah dilakukan di sini sampai sidang raya yang ke-11. Nah, pada sidang raya yang ke-10 ini ya, nih pada sidang raya ke-10 tanggal 21 sampai 31 Oktober di Ambon berubah nama. DGI ini menjadi PGI ya. Dia berubah nama menjadi PGI yang kita kenal sekarang. Ya, itu berasal dari Dewan Kerja menjadi PGI. Jadi kita lihat dulu di sini, ada di sini pernah di Pematang Siantar ya. Ini sidang raya yang ke-7, yaitu tahun 71, lama banget ya. Ibu belum lahir, tahun 71 di Pematang Siantar. Jadi demikian pemaparan Ibu hari ini. Untuk mempertajam pembahasan kita pada materi kita hari ini, bukan kesempatan ya kepada mahasiswa Ibu untuk bertanya. Yuk, silakan. Ya. Saya mau bertanya, Bu, apa yang menjadi dorongan utama adanya gerakan ini? Ya. Coba diulangi sekali pertanyaannya. Apa yang menjadi dorongan utama adanya gerakan ini? Ya. Apa yang menjadi dorongan utama ya sehingga ada gerakan Okume ini? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Oke, menurut pemaparan Ibu Sekretariat tadi, bisa kita simpulkan bahwa dorongan utama di balik gerakan ekonomi itu adalah yaitu adanya suatu keinginan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang contohnya adanya perpecahan, ketegangan, dan ketidakpahaman antara umat beragama atau denominasi, dan juga serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih kolektif, inklusif, toleran, dan kolaboratif antara umat beragama. Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Ya, jawabannya bagus ya. Jadi sebenarnya semua itu diawali dari banyaknya permasalahan dalam gereja. Jadi ada sebuah keinginan bagaimana kita mengatasi itu semua dengan cara bersama-sama. Ya, itu yang disebutkan oleh teman kita tadi, secara kolaboratif bersama-sama. Ya, oke. Kira-kira paham?
iya. Kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Oh, oke, silakan. Oke Bu, saya mau bertanya, bagaimana Dewan Gereja Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota dalam kegiatan dan program DGI? Ya, bagaimana? Temanmu bertanya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi setiap anggota itu tadi ya. Nah, di dalam sebuah organisasi itu bagaimana kita memotivasi, mempush supaya anggota-anggota itu aktif gitu. Ya, kira-kira ada yang bisa mencoba untuk jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Rohani. DGI dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan antara anggotanya dengan membuat pelatihan dan pembinaan, memfasilitasi pertukaran ide antara gereja-gereja anggotanya, serta melibatkan anggota dalam pengambilan suatu keputusan, dan mengadakan kegiatan atau program yang relevan bagi anggota-anggota gereja tersebut yang bermanfaat bagi mereka. Demikian yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih. Sangat baik ya. Kalian setuju kan? Ya. Sebaiknya memang untuk mempush ya, memotivasi anggota-anggota untuk berpartisipasi aktif. Boleh kita buat sebuah kegiatan-kegiatan yang apakah berupa workshop, seminar-seminar, atau juga pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan. Contoh seperti di kampus kita ini, untuk memotivasi kamu lebih terdorong lagi untuk melakukan aktivitas. Kan banyak di sini buat seminar ya, workshop, menambah pengetahuan kita di luar dari rutinitas belajar di ruang kelas. Ya, nah, bagus. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Apa dampak dari gerakan OIPMN terhadap hubungan di tingkat global? Dampaknya untuk tingkat global ya. Kalau sudah dikatakan tingkat global itu berarti tingkat apa ya? Iya, mendunia ya. Ya, kita dimanapun berada, kita tinggal di bumi yang sama. Bumi kan cuma satu kan ya? Ya, Bu. Jadi bagaimana cara meningkatkan? Itulah kira-kira maksudnya kan ya? Ya, baik. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, di sini dampaknya ialah bahwa gerakan Okumene telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap yang memperkuat hubungan di antara agama di tingkat global dengan merangsang dialog, mempromosikan dan saling pemahaman untuk menginspirasi dan mengupayakan kolaboratif dalam menanggapi isu-isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan yang dihadapi oleh umat manusia. Ya, terima kasih ya. Jawabanmu bagus ya. Nah, di bumi ini hubungan kita bukan hanya inter kita saja, bukan antara gereja A dengan gereja B. Di bumi kita juga berhubungan dengan alam sekitar kita ya. Jadi alam sekitar kita ini juga bagian dari tanggung jawab kita. Sebab apa? Ketika mereka rusak, kita pun rusak lah. Contoh nih, ketika ozon menipis, apa yang terjadi? Cuaca semakin panas. Sebab apa? Ozon itu kan ibarat seperti lampu yang menahan sinar matahari langsung kepada kita. Jadi ini pun perlu untuk dibicarakan, dibahas apa solusinya, ya. Kemudian hubungan antara gereja itu supaya harmonis, satu dengan yang lainnya harmonis, ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, gerakan Okumene itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan, yang berpengaruh langsung, ya. Bisa kita rasakan, ya, membuat hubungan antar agama. Nah, antar agama, antar gereja, kalau bisa kita katakan antar agama, antar gereja, karena memang beda-beda teologinya kan, tidak boleh disatukan. Ya. Jangankan antar agama, antar gereja pun kita harus besar dan tinggi
saling menghargai, ya. Tidak mengatakan bahwa pendapatnya yang benar. Selanjutnya, ada yang mau tanya, saya kasih waktu 1 orang lagi. Oke, silakan. Oke, baik. Di sini saya mau bertanya, Bu, apa saja tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota Dewan Gereja Indonesia? Ya, yang dimiliki anggota DGI ya. Apa tanggung jawabnya kan gitu ya? Seperti yang kita katakan tadi, ada hak, ada kewajiban. Jadi kalau tanggung jawab ya termasuk ke mana? Ke haknya atau ke kewajiban? Kewajiban. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, saya mencoba menjawab dari pertanyaan saudara Lasmi ya. Apa tanggung jawab yang dilakukan oleh anggota DGI, Dewan Gereja Indonesia ini? Yang pertama yaitu anggota ini harus mendukung visi misi yang didapat oleh DGI tadi, Dewan Gereja Indonesia tadi. Dan juga anggota ini berhak berpartisipasi dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Gereja Indonesia. Dan juga anggota ini dapat menyuarakan setiap kepentingan bahkan dalam pengambilan keputusan DGI tadi. Dan yang terakhir yang boleh saya paparkan bahwasanya tanggung jawab anggota DGI ini yaitu ikut ambil bagian dalam proyek-proyek bahkan program-program yang diadakan oleh DGI tadi. Demikian yang boleh saya paparkan. Terima kasih. Ya, terima kasih, jawabannya bagus ya. Begitu, kalau mau mulai materi pembelajaran sudah dibaca dulu di rumah ya. Untuk semua materi kuliah ya, ketika kita mau masuk kuliah kita baca dulu di rumah, pasti mantap-mantap jawabannya, pasti mantap-mantap karena mengerti materi tersebut. Nah, selanjutnya para mahasiswa sekalian, apa sebenarnya yang bisa kita petik dalam materi pembelajaran kita hari ini? Ya. Disinilah letak kita bekerja sama. Manusia diciptakan itu tidak sendiri, dia bersosial. Jangan bangga bisa mengerjakan semuanya sendiri. Untuk sekarang itu udah gak keren. Yang keren itu bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau dulu kemandirian secara pribadi itu sangat dijunjung tinggi, maka sekarang dia mulai bergeser. Bagaimana cara kita melakukan sebuah pekerjaan berhasil dengan berkolaborasi. Ya, artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah visi yang kita lakukan dengan misi kita, keberhasilan itu bagaimana kita mengajak teman untuk ikut bersama-sama dengan kita. Sebab sesungguhnya itulah arti dari amanat agung Tuhan Yesus, membawa. Ketika saya sudah menjadi murid, saya membawa orang untuk menjadi murid Yesus. Ketika saya membawa 3 di belakang saya, maka satu dari mereka membawa 3, satu di antara mereka membawa 3, satu orang membawa 3, menjadi berapa? 9. Seperti itulah yang diinginkan oleh Yesus. Kita tidak hidup dalam kesendirian kita. Kira-kira materi hari ini apakah dimengerti? Mengerti. Ya. Sebagai penutup, ya, sebagai penutup dari apa yang kamu mengerti, dari apa yang kita diskusikan hari ini, coba si Sonda dulu buat sebuah kesimpulan dari pernyataan sendiri. Ya. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Ibu dosen kita paparkan, boleh kita ketahui bahwa DGI ini berdiri karena adanya tuntutan pastinya, yaitu tuntutan tadi untuk memenuhi visi misi Oikumene tadi, sehingga muncullah organisasi DGI itu, yaitu Dewan Gereja Indonesia. Nah, maka sangat baik sekali DGI ini berdiri untuk menolong setiap antar umat beragama, yaitu khususnya antar gereja, untuk membangun hubungan sosial
sehingga visi misi kekristenan itu boleh saling dipahami satu dengan yang lainnya. Itu sih. Ya, terima kasih contohnya. Silakan duduk. Coba ibu mau satu orang lagi ya, satu orang lagi. Siapa yang spontan? Ayo, silakan Pak. Ya. Yang bisa saya pendapat saya bahwasanya dari kesimpulan dari pembahasan ini bahwasanya DGI ini adalah organisasi yang dibentuk untuk mewujudkan rencananya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menginginkan supaya gereja-gerejanya satu, karena Tuhan Yesus adalah kepala dan gereja-gereja adalah tubuh Yesus sendiri. Jadi dasarnya OKB ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan gitu. Kemudian banyaklah para teologi, lalu pemimpin-pemimpin gereja mulai dari Katolik Roma dan sampai sekarang yang mewujudkan itu dengan cara membuat organisasi. Mereka mengumpulkan berbagai gereja untuk melakukan atau menciptakan suatu kegiatan-kegiatan, lalu visi misi mereka supaya terwujudlah OKB itu yang keinginan Tuhan Yesus. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita berikan dulu aplaus kepada pelajar kita. Ya, memang doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat 21 agar semua satu adanya. Kita satu, Tuhan kita satu, maka jangan pernah berpikir bahwa kita berbeda. Kita satu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sekian perkuliahan kita hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita di minggu depan untuk melihat apa-apa saja yang bisa dilakukan PGI selanjutnya bagi gereja di Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan penutup ya. Silakan. Baiklah, kita telah mengakhiri perkuliahan kita. Sejenak kita mau bernyanyi. Bapak engkau sungguh baik. 2, 3 ya. Tuhan Yesus kami sudah selesai belajar Tuhan. Kiranya apa yang diajarkan oleh guru dosen kami
bisa kami pahami dan bisa kami simpan dalam pemikiran kami dan bisa menjadi bekal kami di masa depan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga ibu dosen kami, beri kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membimbing kami dalam kegiatan kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke.